Halo semuanya, Pak Panji dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Robertus Ruben 1311946 dan saya hari ini bersama teman saya yaitu Brahma Baswarawasi 1311927 dan hari ini kita akan membahas mengenai solar charging station. Mungkin sebelumnya kita akan mulai dari background-nya terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengenai sumber energi di Indonesia sendiri. Jadi mungkin seperti yang kita sudah lumayan sering dengar ya, jadi di Indonesia ini masih didominasi dengan penggunaan bahan bakar yang berbasis fosil, di mana untuk penggunaan energi terbarukan ini hanya sekitar 14,9% dari total keseluruhan pembangkitan energi. Nah, Indonesia itu sendiri sudah punya target untuk tahun 2025 untuk pembangkitan energi dari sumber energi terbarukan itu sebesar 23%. Dan pada tahun 2050 itu sebesar 31%. Namun hal ini masih jauh dari tercapai dan menurut survei target tahun 2050 itu hanya dapat tercapai sekitar 20 tahun ke depannya lagi. Jadi sekitar tahun 2070. Sekarang kita akan lanjut mengenai potensial dari renewable energy tersebut. Jadi Indonesia itu merupakan salah satu negara di Asia Pasifik yang memiliki kapasitas energi yang terbarukan yang paling tinggi, terutama itu pada hydropower, tenaga air, dan juga geothermal. Nah, selain itu, Indonesia itu termasuk menjadi urutan kelima di dunia sebagai penyumbang emisi karbon terbanyak yang mencapai 102,562 gigaton karbon dioksida. Tentu saja renewable energy ini sangat penting melihat angka emisi karbon ini karena tentunya emisi karbon yang sebanyak itu tidak akan menghasilkan hal yang baik. Kita akan lanjut ke solar energy. Jadi mengingat posisi Indonesia yang berada di dekat dengan garis khatulistiwa, Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat tinggi juga, dengan rata-rata sekitar 112.000 gigawatt power per hari atau sekitar 4,8 sampai 5,1 kilowatt hour per meter persegi per harinya. Nah, meskipun potensi di Indonesia itu sangat tinggi, Indonesia itu baru menyentuh angka 62 megawatt kapasitas total energi surya. Ya, angka ini masih jauh dari target Indonesia, yaitu 450 megawatt pada akhir tahun 2022 ini. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa challenges dari renewable energy tersebut di Indonesia. Jadi yang pertama itu tidak adanya regulasi yang mendorong atau menguntungkan masyarakat untuk menggunakan solar PV. Jadi masyarakat tidak merasa ada keuntungan untuk berganti dari PLN yang sudah ada untuk ke renewable energy seperti solar PV tersebut. Dan ini mungkin jadi pertimbangan untuk pemerintah untuk memberikan keringanan mungkin kepada masyarakat yang menggunakan solar PV sehingga lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan solar PV tersebut. Yang kedua itu terbatasnya jumlah pihak di Indonesia yang menawarkan jasa provider atau konstruksi solar PV. Jadi mungkin di Indonesia ini masih belum ada banyak perkembangan juga untuk mengenai solar PV-nya dan masih sedikit sekali perusahaan yang menawarkan jasa solar PV tersebut. Yang ketiga adalah mudahnya akses kepada energi tidak terbarukan, terutama bahan bakar fosil seperti yang kita lihat. Solar PV di Indonesia pihaknya masih sangat sedikit, sedangkan PLN sudah sangat besar dan hampir semua orang sudah menggunakan PLN, sehingga orang lebih nyaman menggunakan PLN dibandingkan untuk pindah lagi ke solar PV tersebut. Mungkin nextnya kita setelah melihat challenges, kita akan melihat beberapa opportunities yang ada di Indonesia sendiri mengenai renewable energy tersebut. Yang pertama, harga teknologi untuk energi terbarukan di Indonesia itu sudah semakin murah dan makin terjangkau untuk masyarakat luas. Seperti sudah ada survei yang melihat harga tersebut di angka 2015 dan juga sekarang itu harga di sekarang sudah 5 kali lebih murah dibandingkan harga pada tahun 2015 tersebut. Mungkin hal ini dapat menguntungkan ke depannya sehingga lebih banyak orang yang menyadari bahwa penggunaan solar PV itu juga dapat membantu mereka menghemat uang. Lalu yang kedua itu adanya regulasi dengan pemerintah Indonesia yang mendukung perkembangan energi terbarukan.
Mungkin seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit, Indonesia sudah memiliki target untuk 2030 dan juga 2050, sehingga sekarang Indonesia sudah banyak melakukan investasi untuk pengembangan solar PV tersebut, sehingga ke depannya bisa lebih efektif dan juga lebih efisien. Yang terakhir adalah sudah adanya kerjasama dengan PLN untuk peningkatan pemasangan solar PV di Indonesia. Jadi PLN sendiri sudah membangun beberapa plan untuk solar PV dan salah satunya juga ada di Bandung ini sekarang. Dan diharapkan ke depannya akan ada lebih banyak pembuatan plan solar PV tersebut. Nah, untuk yang akan kita bahas kali ini itu menyinggung 2 poin dari SDG. Yang pertama adalah SDG poin ke-7 mengenai affordable and clean energy. Jadi solusi yang kita tawarkan itu menyediakan alternatif energi yang lebih terjangkau dengan emisi karbon yang lebih kecil. Dan yang kedua adalah SDG nomor 13 yaitu climate action, di mana solusi kami berkontribusi dalam mengurangi penggunaan energi yang berbasis bahan bakar fosil yang dapat mencemari lingkungan. Nah, untuk solusi yang kita tawarkan adalah solar charging station. Mungkin akan dibahas oleh teman saya, Brahma. Baik, terima kasih untuk Saudara Ruben ya. Jadi solusi yang kami tawarkan di sini untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di atas atau mungkin untuk lebih mengimprove ke depannya itu adalah solar charging station. Solar charging station ini adalah tempat berkumpul yang bisa dijadikan sebagai sarana pengisian daya yang memanfaatkan energi surya. Kami berharap bahwa solar charging station ini dapat ditempatkan di beberapa titik di ITB Ganesha atau mungkin ITB Jatinangor, namun juga dapat ditempatkan di teras FTMD yang saat ini juga sedang dalam proses pembangunan atau dalam proses pengembangan seperti itu. Ini desain yang kami tawarkan cukup simpel, yaitu hanya meja dan kursi, kemudian ditambahkan solar panel dengan soket pada penyangga solar panelnya seperti itu. Lalu untuk cara kerja dari solar charging station ini kurang lebih akan saya tampilkan pada blok diagram ini. Itu yang pertama, power dari solar panelnya atau panel suryanya itu kemudian masuk kepada maksimum power point tracker atau MPPT yang berfungsi untuk mengubah besar arus dan juga power dari panel surya sebelum masuk ke baterai, sehingga arusnya ini tidak terlalu besar, voltasenya ini tidak terlalu besar. Kenapa menggunakan microcontroller dan juga pada DC-DC converter ini menggunakan transformer seperti itu. Lalu kemudian masuk ke dalam baterai dan kemudian power ini akan di-generate ke DC-AC converter yang akan dilanjutkan kepada stop kontak atau soket sebelum nanti dicolok menggunakan adapter dari laptop atau adapter dari charger handphone seperti itu. Baik, kemudian untuk sistem requirement-nya dari secara keseluruhan yang kami inginkan itu memiliki 4 stop kontak. Ya, seperti yang tadi sudah ditunjukkan ya, terdapat pada tiang penyangga, berbalik-balik, berlawanan arah seperti itu. Kemudian memiliki keluaran daya maksimum di atas 240 watt. Kenapa kami menaruh 240 watt? Karena kami mengasumsikan bahwa satu laptop itu menggunakan daya 60 watt ketika dalam proses pengisian daya. Dalam worst case skenario, 4 laptop ditancapkan ke stop kontak sehingga menggunakan 240 watt daya, dan kami menginginkan supaya 4 laptop ini bisa terisi dayanya semua sehingga daya keluaran maksimumnya ini harus berada di atas 240 watt. Kemudian requirement lainnya adalah dapat mengisi daya dari 10 laptop tanpa matahari, karena solar panel ini kan menggunakan energi surya atau energi matahari, namun ketika matahari sedang tenggelam atau datangnya malam sehingga tidak ada matahari dan solar panel tidak menyala, namun kami ingin solar charging station ini tetap bisa mengisi daya dari sekitar 10 laptop kurang lebih dari baterai sebelum kemudian nanti pada siang hari diisi kembali menggunakan solar panel
solar panel yang ada seperti itu. Kemudian untuk panel suryanya, solar panel requirement-nya yang kami inginkan adalah memiliki keluaran daya lebih dari 280 watt, ya sekitar 280 sampai 300 watt. Kenapa? Karena tadi requirement-nya itu memiliki keluaran output daya di atas 240 watt. Kami mengambil safety jarak 280 watt sampai 300 watt sehingga semua laptop yang sedang diisi dayanya ini tidak kekurangan sehingga dapat terisi dayanya semua. Kemudian solar panelnya juga harus tahan cuaca panas ataupun hujan karena akan ditempatkan di tempat yang outdoor atau terbuka sehingga dapat terkena sinar matahari, jelas. Kemudian memiliki life cycle yang cukup tinggi atau low maintenance bisa dibilang sehingga dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama seperti itu. Baik, untuk solar panelnya yang kami gunakan, yang kami pilih itu adalah PERC solar panels atau bisa disebut juga passivated emitter and rear cell panels. PERC itu kepanjangan dari passivated emitter and rear cell. PERC panels ini itu adalah panel surya yang merupakan pengembangan dari monokristalin, sel monokristalin, panel surya yang bertipe monokristalin dan memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada panel surya monokristalin, sehingga yang kami pilih adalah yang ini. Dan juga tidak solar panel yang tipe PERC ini tidak memakan tempat yang begitu banyak, tidak makan space yang begitu banyak dibandingkan dengan solar panel yang lainnya, dan memiliki efisiensi yang cukup tinggi dibandingkan solar panel yang lain, yaitu sekitar 25% seperti itu. Baik, kemudian untuk MPPT-nya itu sudah dijelaskan ya tadi, berfungsi untuk meregulasi voltase yang berasal dari panel surya sebelum masuk ke baterai agar baterai tidak rusak. Dan dalam MPPT ini isinya ada microcontroller dan juga DC to DC converter untuk mengubah voltasenya, dan microcontrollernya ini akan berfungsi untuk mengatur atau mendeteksi berapa power yang lewat dari solar panel atau voltase yang lewat dari solar panel, kemudian diregulasikan, dan microprosesor kontrolnya ini bisa menggunakan Arduino, bisa di setup menggunakan Arduino. Baik, kemudian untuk baterainya yang kami pilih itu adalah lithium ion battery. Kenapa? Karena notabene dari lithium ion battery ini itu memiliki energy density yang cukup tinggi, kemudian memiliki self discharge yang rendah sehingga cukup aman untuk digunakan, lalu memiliki maintenance yang cukup rendah, jadi tidak terlalu sulit untuk memaintain kinerja dari lithium ion battery ini. Kemudian untuk DC-AC converter ini yang digunakan pada soket sebelum akhirnya ditancapkan menjadi stop kontak, ini fungsinya adalah mengubah arus dari baterai menjadi arus AC pada stop kontak. Ya, mungkin cukup straightforward ya fungsi dari DC to AC converter ini. Baik, mungkin sekian dari kelompok saya dan Ruben. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih. Semoga bermanfaat.